Sedang ramai di media sosial, warga mengeluh soal rekening tidak aktif 3 bulan langsung diblokir negara. Belum lagi soal tanah nganggur lebih dari 2 tahun juga bakal disita oleh negara. Warga mengaku lelah karena lupa sedikit saja aset-aset langsung diambil alih negara. Maaf Bu, ini udah diblokir dari saat PPATK kalau nggak salah namanya. Ya Allahu Rabbi, di saat lu tuh butuh gitu kan, tapi nggak bisa diambil duitnya. Jadi warga negara Indonesia yang punya aset memang nggak boleh lengah dan pelupa. Yang punya tanah dan juga punya rekening tabungan tapi dianggurin gitu aja bakal jadi urusan negara. Iya apa iya? Lagi ramai di media sosial, warganet membagikan tautan gambar satu ini. Tanah dianggurin 3 tahun disita negara, rekening tabungan 3 bulan dianggurin, diblokir negara. Tapi giliran nganggur bertahun-tahun, negara tidak peduli. Ya, sarkas warga memang gak salah. Soal tanah disita negara memang sudah ada aturannya, terutama untuk tanah HGB dan HGU yang tidak diusahakan, tidak dimanfaatkan, tidak dipelihara selama lebih dari 2 tahun. Tujuannya agar semua sumber daya alam termasuk tanah bisa dimanfaatkan optimal. Nah, sekarang ada lagi warga pemilik rekening tabungan tapi tidak ada transaksi alias tidak aktif selama 3 bulan bisa langsung diblokir PPATK. Alasannya karena banyak rekening tidak aktif disalahgunakan. PPATK menyebut ada 28.000 rekening tidak aktif diperjualbelikan untuk transaksi judi online. Ternyata yang punya aset memang nggak boleh lengah ya, karena bisa jadi langsung diambil alih negara. Lalu seperti apa sih tanggapan masyarakat akan hal ini? Yuk kita tanya. Kalau saya tidak setuju, karena kan belum tentu orang yang memiliki rekening dari satu itu akan melakukan transaksi yang kurang baik. Menurut saya itu tidak setuju sih saya. Tidak setuju karena ada orang-orang yang punya rekening simpanan itu loh, untuk cadangan itu kan bisa jadi dia 3 bulan juga nggak aktif. Ini kalau misalkan dinonaktifkan oleh pemerintah kan jadi merugikan masyarakat, jadi kasihan mereka. Nah, kalau rekening kamu udah terlanjur diblokir PPATK, segera diurus ya. Dengan cara yang pertama, isi formulir keberatan, kemudian datangi bank terkait untuk verifikasi data, barulah nanti dari PPATK ini akan memeriksa data kamu, kemudian akan diurus dalam 5-10 hari kerja. Gimana? Repot ya? Makanya jangan sampai rekening kamu terblokir. Saya Adistia Rifa dan Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Petugas menangkap 11 orang dalam razia penegakan ketertiban umum di kawasan Sawah Besar, Jakarta. Pak Ogah dan juru parkir liar yang terjaring kemudian dibawa ke panti sosial untuk dibina. Petugas gabungan mengejar sejumlah Pak Ogah dan juru parkir liar saat razia di kawasan Sawah Besar, Jakarta. Lari pontang-panting, Pak Ogah ketakutan berlari menyeberangi jalan, namun akhirnya berhasil ditangkap petugas. Razia kembali dilanjutkan di kawasan Sawah Besar, Jakarta. Satu persatu Pak Ogah dan jukir liar yang tengah beroperasi ditangkap petugas. 11 Pak Ogah dan jukir liar tertangkap dibawa ke Dinas Sosial Jakarta Barat untuk dibina dan dilatih keterampilan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi komplotan penagih utang mengadang dan merampas motor korban di Kelapa Gading, Jakarta Utara hingga viral. Bahkan pelaku yang berjumlah 5 orang sempat menganiaya korban. Seorang pengendara motor yang tengah melintas di ruas jalan Kelapa Gading, Nias, Kelapa Gading, Jakarta Utara, tiba-tiba dipepet dan dihadang oleh komplotan mata elang. Usai menepi, komplotan mata elang menunjukkan sebuah surat yang diduga berupaya menarik paksa motor milik korban. Polisi yang menerima laporan tiba di lokasi dan menggelar olah TKP. Diketahui tak hanya diberhentikan, korban sempat mengalami penganiayaan oleh para pelaku saat hendak merampas motornya. Hingga kini polisi masih memburu komplotan mata elang yang diketahui berjumlah 5 orang.
Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Dikira bagian dari komplotan curanmor, seorang pengemudi ojol babak belur dikeroyok massa di Surabaya, Jawa Timur. Korban dituduh setelah menurunkan penumpang yang ternyata pelaku pencurian motor. Seorang pengemudi ojek online dikeroyok warga hingga babak belur di depan sebuah mal di Surabaya Utara. Naas, ojol ternyata korban salah sasaran. Warga emosi kepada pengemudi ojol yang dikira komplotan pencuri motor. Sebelumnya, pengemudi ojol ini baru menurunkan penumpang di depan mal. Penumpang kemudian mencuri sebuah motor yang kuncinya tertinggal. Namun aksi pencurian terpergok pemilik motor, hingga akhirnya warga mengejar pelaku. Naas pengemudi ojol yang dikira teman pelaku juga kena getahnya dan ikut jadi sasaran amuk massa. Pelaku dan korban sama-sama mengalami luka parah dan dilarikan ke rumah sakit. Polisi menyayangkan warga mudah terprovokasi hingga langsung menghakimi pengemudi ojol tidak bersalah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Sopir truk menjadi korban pemalakan preman di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Tak butuh waktu lama, polisi mengamankan pelaku yang tengah terlelap di rumah kontrakannya. Kita ini ada kawalan, Bos. Nih, buktinya ini, si abang ini. Seorang sopir truk dipalak oleh seorang preman saat tengah melintas di Jalan Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat. 100.000 kan? Yaudah. Nih bang, kita tahu beres ya. Sang sopir sengaja merekam aksi pemalakan sebagai bukti untuk atasannya, di mana harus memberikan uang sebesar Rp100.000 sebagai jasa pengamanan dengan bukti selembar kwitansi. Video yang diunggah korban pun viral di media sosial. Berapa? Ada, Bos. 100.000. 100.000 kan? Tak butuh waktu lama, aparat reskrim Polsek Metro Tanah Abang yang bergerak cepat dan meringkus pelaku saat masih tertidur lelap di rumah kontrakannya. Dari lokasi, petugas mendapati uang pecahan Rp100.000, beberapa lembar kwitansi, dan 1 buah alat hisap. Kepala penyidik, pelaku mengaku sudah 3 kali melakukan pemalakan dengan modus memberikan jasa pengamanan. Uang hasil kejahatannya digunakan pelaku untuk membeli narkoba. Akibat perbuatan pelaku dijerat dengan pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang juru parkir liar nekat melakukan pengancaman pada seorang wanita pengemudi mobil di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Usai viral, si jukir berdalih kakinya terlindas ban mobil dan hanya meminta pengemudi meminta maaf. Inilah video viral saat pengemudi mobil wanita merasa terancam dengan ulah seorang pria juru parkir liar di Pasar Bukit Malintang, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Jukir liar ini menggedor kaca jendela mobil dan mengancam pengemudi mobil untuk menurunkan kaca. Karena ketakutan, pengemudi langsung melajukan mobilnya meninggalkan pelaku. Setelah viral di media sosial, polisi langsung menangkap jukir liar tersebut yang bernama Edi Nasution. Ia mengaku tidak mengancam, melainkan menyuruh pengemudi mobil minta maaf karena melindas kakinya. Saya pribadi tidak ada bermaksud untuk meminta uang atau ganti rugi atas kejadian tersebut. Sekali lagi, saya memohon maaf atas kejadian tersebut. Juru parkir liar ini akan kembali ditangkap jika mengulangi perbuatannya. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Maju. Macet. Sebuah truk tronton bermuatan tanah terguling hingga menimpa mobil mewah di gerbang tol exit Karawang Barat, Jawa Barat. Akibat kejadian itu, pengemudi truk terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Kecelakaan terjadi pada hari Rabu sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, tepatnya di gerbang tol exit Karawang Barat. Sebuah truk bermuatan tanah datang dari arah Jakarta hendak keluar gerbang tol, namun pada saat di pintu keluar tiba-tiba oleng dan terbalik dan langsung menimpa mobil mewah yang berada di sampingnya. Pengemudi mobil berhasil dievakuasi oleh warga. Korban mengalami luka-luka. Sementara penumpang warga negara Jepang yang merupakan direktur salah satu perusahaan terjebak di dalam kendaraan akibat terjepit badan truk. Pengemudi truk yang mengalami luka-luka langsung dilarikan ke rumah sakit.
Sedangkan proses evakuasi korban yang masih terjebak di dalamnya sangat dramatis karena sudah hampir 3 jam lebih belum bisa dievakuasi. Setelah 4 jam, mobil akhirnya bisa diangkat. Petugas pun langsung mengevakuasi korban warga negara Jepang yang berada di dalam himpitan badan mobil dengan cara memotong badan kendaraan dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Kondisi korban kritis akibat menderita luka yang cukup parah. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, seekor ular sanca berukuran 4 meter bersembunyi di plafon rumah warga di Kota Bekasi, Jawa Barat. Tahu keberadaan ular, penghuni pun panik hingga dilakukan penangkapan. Warga RT 9 Kampung Teluk Buyung, Kelurahan Marga Mulia, Kecamatan Bekasi Utara histeris melihat seekor ular di plafon rumah. Warga terkejut dengan adanya ular di permukiman mereka. Warga berupaya mengevakuasi ular dengan kayu. Upaya evakuasi pun membuat warga sekitar histeris lantaran ular sempat meronta dan bertahan di plafon rumah. Setelah lebih dari 1 jam, ular sepanjang 4 meter itu berhasil dievakuasi. Diduga ular berasal dari kebun kosong di samping lokasi penemuan ular. Di wilayah ini sudah 7 kali ditemukan ular bersarang di permukiman warga. Banyak kebun kosong dan lokasi dekat dengan aliran Kali Bekasi diduga ular bersarang dan berkembang biak. Ini kobra kuning, kemungkinan dari sini, kemungkinan dari kebun sebelah. Ular sanca kembang sepanjang 4 meter dengan bobot lebih dari 8 kg selanjutnya dibawa ke markas pemadam kebakaran Kota Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sebuah video viral di mana seekor ular berukuran besar merayap di kaca depan mobil yang tengah melaju di kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Sontak kejadian tersebut membuat pengemudi mobil panik. Iya, Beb. Dalam video, pengemudi dan penumpang panik melihat ada seekor ular di kaca depan mobil. Mereka tak bisa berhenti karena khawatir ular bisa masuk ke dalam mobil. Pengemudi dan penumpang juga panik karena tak bisa menurunkan ular. Video yang viral ini membuat netizen bertanya-tanya dari mana datangnya ular sebesar itu bisa berada di atas mobil. Pengunggah video kemudian dibawa ke shelter pemadam kebakaran terdekat. Ular sempat masuk ke kolong mobil. Namun berkat bantuan petugas damkar, ular dapat dievakuasi. Pengunggah video menyatakan kejadian terjadi saat mereka baru pulang dari mal di kawasan Serpong. Mereka tengah menikmati perjalanan, tiba-tiba mengetahui ada ular di atas mobil. Pemirsa, api dengan cepat melalap kios warung makan di Depok, Jawa Barat. Bahkan akibatnya, 2 pegawai sempat terjebak dan ditemukan tak sadarkan diri. Kebakaran hebat melanda satu kios warung makan di Jalan Nusantara, Beji, Depok, Jawa Barat. Petugas sempat kesulitan memadamkan api lantaran lokasi yang sempit dan warga yang berkerumun. Setelah 40 menit proses pemadaman, api pun berhasil dipadamkan. Diketahui pada insiden ini 2 orang pegawai terjebak di dalam dan langsung dievakuasi petugas. Keduanya ditemukan tak sadarkan diri dan memerlukan bantuan oksigen. Para korban pun langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran juga melanda gedung hotel kompleks Asrama Haji Embarkasi Medan, Sumatera Utara. Diduga api berasal dari lantai 2. Api berkobar melahap bagian tengah gedung Hotel Madinah Al Munawaroh di Kompleks Asrama Haji Embarkasi Medan, Sumatera Utara. Api diduga berasal dari lantai 2 yang merupakan aula utama. Saat kebakaran, tengah berlangsung pelatihan pendampingan masyarakat yang diselenggarakan oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera Utara di lantai 4. Puluhan peserta langsung dievakuasi melalui tangga darurat hingga seluruhnya berhasil keluar dengan selamat.
Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 7 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Dari Medan, Sumatera Utara, Bobby Pakpahan melaporkan. Pemirsa, polisi menggerebek rumah mewah di Lebak Bulus, Jakarta Selatan yang diduga dijadikan markas sindikat penipuan online. 11 orang WNA asal Cina ditangkap. Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan menggerebek sebuah rumah mewah berlantai 2 di Jalan Pertanian, Lebak Bulus. Di dalam rumah, polisi mendapati 11 warga negara asing asal Tiongkok sedang beraktivitas di beberapa kamar. Polisi juga menemukan sejumlah perangkat elektronik, komputer, dan ponsel yang diduga digunakan untuk penipuan. Mereka diduga merupakan bagian dari jaringan kejahatan scamming internasional yang menyasar korban dengan modus telepon pengancaman atau phishing data pribadi. Untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut, seluruh pelaku langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk diperiksa secara intensif. Polisi juga masih mendalami peran masing-masing pelaku, serta kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas. Dari Jakarta, Rizky Voluvi, iNews melaporkan. Kita ke Kota Kembang, pemirsa. Seorang guru SMA N1 Bandung dilaporkan hilang misterius sejak Kamis minggu lalu. Pihak sekolah masih menelusuri hilangnya guru ekonomi tersebut. Inilah sosok guru ekonomi SMA N1 Bandung bernama Ardi Ricardiansyah yang hilang sejak hari Kamis minggu lalu. Ardi terakhir diketahui keluar rumah di kawasan Dipati Ukur, Kota Bandung saat siang hari. Hilangnya sang guru pertama kali disadari pihak sekolah setelah tidak bisa dihubungi seperti biasa. Berdasarkan kronologi dari pihak sekolah, Ardi terakhir dilihat setelah pamit ke rumahnya untuk mengambil paket. Setelah itu, pihak keluarga mengabarkan pihak sekolah bahwa Ardi menghilang. Pihak sekolah menduga hilangnya Ardi disebabkan utang piutang dengan koperasi sekolah dan pinjaman online. Diperkirakan sang guru ekonomi memiliki utang hingga ratusan juta rupiah. Hingga saat ini keberadaan guru ekonomi SMA N1 Bandung tersebut masih belum ditemukan. Sementara untuk pembelajaran digantikan guru ekonomi lain. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Acara sabung ayam berujung maut. Seorang pria tewas diserang ayam aduan yang dipasangi pisau di cakarnya. Sejumlah warga di arena sabung ayam di kawasan Jalan Sukasati, Denpasar heboh saat mengevakuasi korban Inenga S yang mengalami sejumlah luka. Namun naas, nyawa korban tidak tertolong saat dalam perjalanan ke rumah sakit. Peristiwa terjadi pada Minggu sore. Saat itu 2 ayam aduan hendak dilepas untuk diaduk dan telah dilengkapi pisau taji. Namun saat dilepas, salah satu ayam mengamuk dan menyerang korban yang saat itu sedang menonton sabung ayam. Korban mengalami sejumlah luka akibat sabetan taji yang terpasang pada kaki ayam yang mengamuk. Jenazah korban telah dibawa pulang ke kampung halamannya dan diserahkan ke pihak keluarga di Kabupaten Karangasem. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, sudah mengantongi SK, puluhan ASN termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK langsung ajukan cerai usai dilantik. Motif pengajuan cerai bervariasi, mulai dari masalah ekonomi hingga masalah asmara. Belum lama resmi dilantik menjadi abdi negara. Sejak awal tahun 2025, sebanyak 32 ASN, termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Cianjur, Jawa Barat, mengajukan permohonan cerai. Dari data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Cianjur, mayoritas pemohon adalah wanita sebanyak 27 orang.
Motif pengajuan cerai pun bervariasi, mulai dari masalah ekonomi hingga perselingkuhan. Hal serupa pun terjadi di Blitar, Jawa Timur. Di lingkungan Dinas Pendidikan, tercatat ada 22 permohonan perceraian yang didenominasi pegawai P3K. Mayoritas pemohon adalah perempuan dengan alasan sudah tidak ada kecocokan. Sementara prosedur pengajuan perceraian tidak bisa dilakukan sembarangan karena wajib mendapatkan izin dari bupati. Dari Cianjur, Jawa Barat dan Blitar, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas di Istana Merdeka Jakarta menyoroti peredaran beras oplosan yang marak di masyarakat. Rapat terbatas yang digelar di Istana Merdeka Jakarta turut dihadiri Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman hingga Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investasi Khusus atau Baptisus Aris Marsudianto. Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran aparat penegak hukum menindaklanjuti kasus pelanggaran beras oplosan dan menindak tegas para pelaku. Beliau menanyakan perkembangan. Pemirsa, sebanyak 67 dari 126 kepala keluarga ex Kampung Bayam akan segera menempati hunian baru di rusun dekat Jakarta International Stadium. Mereka telah tanda tangani kontrak sewa dengan pengelola, yakni PT Jakarta Propertindo atau Jakpro. Bertempat di kantor Wali Kota Jakarta Utara, 67 kepala keluarga dari 126 kepala keluarga warga Kampung Bayam menandatangani kontrak dan serah terima kunci hunian baru mereka. Hunian pekerja pendukung operasional atau HPPO sudah siap ditempati dalam beberapa hari ke depan. Pihak pengelola akan memberikan bebas biaya sewa sebesar 1,7 juta per bulan selama 6 bulan ke depan. Selain itu, di HPPO disediakan fasilitas penunjang berupa tanah hingga 4.000 meter persegi untuk warga melakukan pertanian kota atau urban farming, termasuk penyediaan kolam untuk budidaya ikan. Kampung Bayam dulunya terletak di dekat Jakarta International Stadium atau JIS. Namun tahun 2019, kampung itu digusur untuk proyek pembangunan Jakarta International Stadium. Sejak penggusuran itulah warga ex Kampung Bayam direlokasi ke Rusun Nagrak dan lokasi lainnya. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. 3 mobil hangus terbakar saat terparkir di halaman masjid di Cirebon, Jawa Barat. Diduga kebakaran dipicu saat sopir angkot berusaha memindahkan bensin dari tangki ke jerigen. Ayo, dorong. Ya, astagfirullahaladzim, nggak mau ada yang dorong. Mana saya dorong? Dua mobil dan sebuah angkot yang terparkir di halaman masjid di Cirebon, Jawa Barat terbakar. Suara ledakan kaca membuat panik warga. Percikan api diduga berasal dari aktivitas sopir angkot saat memindahkan BBM dari tangki mobil ke jerigen. Usai kejadian, sopir angkot kabur. Tidak ada korban, kerugian diperkirakan ratusan juta rupiah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah video yang memperlihatkan operasi pasien di sebuah rumah sakit di Kamchatka, Rusia saat gempa terjadi. Meski guncangan gempa terasa keras dan berdurasi hampir 1 menit, para dokter dan perawat dengan berani memilih tetap bertahan di ruang operasi dan melindungi pasien. Gempa bermagnitudo 8,7 yang terjadi pada Rabu pagi ini memicu gelombang tsunami. Sementara pasca peringatan tsunami di Jepang, sedikitnya 4 paus terdampar di sepanjang pantai Tateyama, Jepang. 4 paus ditemukan terdampar setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 8,7 di lepas pantai Pasifik Rusia dan memicu peringatan tsunami di seluruh Pasifik. Rekaman video menunjukkan 3 paus tersebut terseret hingga mendekati garis pantai.
dan terdampar setelah gelombang tsunami menerjang Jepang Rabu siang waktu setempat. Kita ke informasi berita duka. Pemirsa, mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali meninggal dunia Kamis pagi. Surya Dharma Ali tutup usia di Rumah Sakit Maya pada Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu pukul 4:25 waktu Indonesia Barat. Jenazah Menteri Agama era SBY ini akan disemayamkan di Jalan Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur. Mendiang Surya Dharma Ali rencananya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Pemirsa, bagi Anda yang sedang mencari kendaraan keluarga, Anda bisa hadir dalam pameran otomotif yang digelar Gaikindo di AIS BSD Tangerang, Banten. Pameran tahunan ke-32 tersebut menawarkan beragam jenis kendaraan sesuai dengan kebutuhan Anda. Pameran otomotif Gias 2025 di AIS BSD Tangerang diikuti 39 merek kendaraan penumpang dan 4 merek kendaraan niaga. Salah satunya Mitsubishi Motors. Tahun ini Mitsubishi Motors menghadirkan Premium Family SUV yang menghadirkan 3 fitur unggulan, yaitu Prestigious, Confident Driving, dan Premium Comfort. Biasanya mobil yang dipanjangkan itu hanya beda wheelbase, oke? Penampilan depan pasti sama. Penampilan samping juga sama, tapi belakang lebih panjang. Destinator dengan X-Force itu total mobil yang beda. Karena pilar A yang satu tegak, yang satu lagi tidur. Destinator dirancang memiliki 5 mode berkendara. Mulai dari jalan licin, berkelok, hingga jalan berlumpur dan kasar. Juga dilengkapi fitur panoramic sunroof, power electric seat adjuster, kabin luas sampai baris ketiga, dan speaker dynamic sound Yamaha. Ini adalah sebuah produk premium family SUV di mana produk ini mengkombinasikan antara practicality dan kenyamanannya sebuah MPV dengan performa dan kekuatannya sebuah SUV. Selain melihat langsung fitur kendaraan, pengunjung juga bisa mendapat info harga resmi yang berlaku selama periode peluncuran. Harga on the road Jakarta Mitsubishi All New Destinator di kisaran 385 hingga 495 juta rupiah untuk tipe premium. Tim Liputan iNews melaporkan.